Mulai, saya berterima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang saya cintai dan saya hormati. Ya. Sebenarnya saya itu di depan bingung juga kalau dikatakan lebih menguasai kurikulum ini, karena saat sekarang ini yang namanya akses informasi itu sudah ada di rumahnya Mbah Google semua. Tinggal kita mau membuka rumah Mbah Google atau tidak. Artinya begini, ibaratnya itu pengetahuan itu ada di tangan kita. Kita sendiri mau tidak melihat apa yang ada di tangan kita ini. Sebenarnya begitu. Untuk implementasi kurikulum, artinya udah masuk ke sekolah, ke kita itu mau ngapain di implementasi. Jadi untuk mengimplementasikan, ini ada saya punya apa namanya itu, barangkali nanti Pak Nano baca ya Pak. Ada seorang wartawan perang, itu namanya siapa Pak Nano? Pak Nano namanya siapa itu? Ya, itu konon katanya ini orangnya guru ilmu kebatinan, tapi dia seorang wartawan perang. Dia mempunyai filsafat tentang guru maupun calon guru. Tolong Pak Nano dibacakan Pak. Apa tuh artinya itu Pak? Kaya tanpa modal. Terus lanjut lagi Pak. Kaya tanpa aji, kuat tanpa senjata. Itu guru loh katanya, bapak yang kita ini yang sungguh luar biasa. Mulut tanpa bola, tanpa pasukan. Tidak pasukannya tapi bola. Menang tanpa ngerasake, menang tanpa merendahkan. Terus lagi Pak. Mewek tanpa kelangan, memberi tanpa kehilangan. Itu filsafat. Jadi ketika ini kita resapi di dalam diri kita, barangkali ada sesuatu yang terasa sejuk ya di dalam hati kita. Tapi walaupun seperti itu berat juga untuk mengatakan diri saya kaya tapi tidak ada harta, kan itu hal yang sangat berat ya gitu ya. Mau menang tapi tidak punya senjata lah, gimana kan gitu. Tapi ternyata ini adalah filosofi kehidupan orang-orang kita, termasuk yang ini. Si siapa Pak namanya Pak? Itu mbaknya Pak Nano kayaknya. Ya, kayaknya tetangga. Dan saya lanjutkan Pak, sudah tahu kita. Kalau yang ini bahasa saya kayak ini. Ini bahasa saya. Apa pada bacanya belajar tidak boleh berhenti. Betul kan Pak? Betul kan Pak? Belajar tidak boleh berhenti. Belajar tidak boleh berhenti. Peningkatan kompetensi diri harus terus berjalan. Untuk itu belajarlah dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, pada bidang apa saja, karena setiap informasi ilmu pengetahuan akan bermakna bagi setiap manusia sesuai dengan kepentingan masing-masing. Salam niat. Sampai Pak, yang atasnya aja belum dibaca loh, di bawahnya. Bicaralah supaya didengarkan dan beritalah istilah untuk meningkatkan kompetensi diri. Namanya siapa Pak? Lauren Lasiko. Ada orang ini. Ada fotonya lagi. Oh, itu
saya bakutin. Ya, saya bisa lanjut Pak Leno. Nah, itu tadi bahasa saya, karena saya melihat memang zaman sekarang itu kalau selalu ada siapapun, kapanpun, dimanapun gitu. Alangkah baiknya kalau itu kita pakai untuk mencari informasi yang bermanfaat buat diri kita. Kalaupun misalnya nanti informasi itu tidak bermanfaat buat kita, paling tidak kita infokan ke orang lain yang memerlukan, karena punya kepentingan masing-masing. Seperti itu maksud saya. Nah, Di YouTube salah. oh iya, ya Pak. Kalau yang di bawah ini sama mungkin. Saya masuk ke sini, masuk ke dalam ranahnya kurikulum. Ada kenapa saya buat ini? Saya langsung aja ya sini ya. Nah, dalam sebuah kegiatan yang diminta untuk kita lakukan, tentunya kan punya aturan-aturan tersendiri. Ibarat kita disuruh sholat, tapi kita tidak tahu sholat itu apaan sih gitu. Berarti kan harus ada pemahamannya terlebih dahulu baru kita laksanakan. Nah, di kurikulum Merdeka ada beberapa kebijakan atau aturan-aturan yang yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, kalau yang di sini tuh banyak sekali ya. Kenapa banyak? Karena tertentu ada yang memang untuk memberitahu bahwa ini ada sebuah kurikulum, kemudian nanti di dalamnya apa-apanya itu diatur lagi tersendiri. Nah itu mungkin ada yang ngomongnya begini, untuk apa sih tahu aturan-aturannya loh? Coba yang masuk aja langsung ya ke titiknya gitu, ini loh yang mau dilakukan. Tapi kalau menurut saya alangkah baiknya kita tahu supaya kita oh iya ada loh aturannya begini. Karena selalu ya kalau dalam matematika itu begini, ketika kita berjalan panjang sudah berkelok-kelok tapi kok agak-agak buntu sedikit, itu kata matematika kembalilah ke definisi gitu. Nah kalau yang ini kembalilah ke aturan. Kalau misalnya kita agak sulit untuk itu kembali ke aturannya. Nah ini ya. Nah kalau jadi saya memberi dua kebijakan yang ada dari Kemenak, ada juga dari Kemendikbud. Kalau Kemendikbud itu sudah sangat lama sekali ya, ini sudah 2 tahun yang lalu. Nah kalau di KMA kita itu Kementerian Agama ini mungkin Pak Doni ini juga sudah menguasai sebenarnya Pak Doni. KMA berapa Pak? 347 ya Pak ya? Nah, ini saya ulas sedikit isinya. Jadi saya kalau ke Mendikbud sendiri, barangkali saya langsung ke ininya aja ya, tentang isi yang paling pokok yang untuk perangkat ajar kita. Ya, perangkat ajar kita itu di dalamnya sudah berubah. Kalau di kurikulum 2013 dengan ini namanya berubah. Tapi sebenarnya kurang lebih isinya itu apa? Itu kalau di situ ada tentang capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu apa sih di dalamnya gitu. Nah, kalau di KMA-nya itu juga diatur. Nilai plusnya di Kemenak dia tuh kan mengatur yang agama pendidikan agama Islam dengan bahasa Arab. Kemudian yang di Kemendikbudnya di sana itu ada juga pendidikan agama Islam ya, ada juga di situ yang untuk sekolah umum ya, itu untuk sekolah umum. Jadi ini adalah bentuk kebijakan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Nah kalau yang menunjuk kita sebagai pelaksana implementasi itu sudah kita tahu semua bahwa kata kepala madrasah semua sekolah negeri harus menjalankan itu, dan itu hanya kelas 7 saja. Nah, kelas 7 kemudian nanti naik itu sampai seterusnya, akhirnya hilang 2013 semuanya kurikulum Merdeka. Itu pun bisa terjadi apabila nanti hasil ini masih dipantau. Ketika nanti hasilnya bagus di tahun setahun ini, nanti 2014
akan dievaluasi juga, dan seterusnya akan dievaluasi. Di terakhirnya itu ketika sudah selesai evaluasi, kabarnya akan menjadi kurikulum nasional. Ketika hasilnya itu dikatakan memadai atau mungkin baik, gitu, akan menjadi kurikulum nasional. Kenapa ada kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka ini kan asalnya dari kurikulum 2013 awalnya kemarin itu, kemudian kita pandemi diubah menjadi kurikulum darurat, akhirnya nanti berubah dan diperbaiki sampai ketemu lagi yang ini. Kan namanya juga berubah. Awalnya prototype, ya kita pernah cerita di itu awalnya itu, tapi berubah namanya. Nah seperti itu kebijakan. Jadi kita kalau sudah nanti melakukan, kita tahu oh ini aturannya ada di sini. Ketika nanti kita agak bingung, agak kemana bertanya ya, ke aturannya ini. Kita baca aturannya itu. Di yang yang dari keputusan kepala BSKAP itu Badan Standar Kurikulum Asesmen dan Pendidikan, itu kalau saya lihat itu ada 1078 halaman, dan hanya capaian pembelajaran aja dibicarakan di sini. Saking banyaknya, karena dia mencakup seluruh tingkatan mulai dari PAUD sampai SMK. Semua mata pelajaran itu dibahas semua di situ dalam pembelajaran. Jadi sangat tebal. Kalau yang di KMA itu halamannya hanya 60. Jadi tidak terlalu mendetail, tapi sudah ada di sana. Ada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hanya saja ketika kita ingin betul-betul menjalankan, otomatis kita masih banyak pengetahuan lain yang akan masuk, tidak hanya di situ saja. Nah, ini gambar ini kayaknya mainan apa ini Pak Nano? Mainan apa nih ya? Katanya ini satu kesatuan. Inilah kurikulum merdeka, satu kesatuan gitu. Apa-apa di dalamnya lah itu satu. Jadi kalau ini dibahas sampai 5 hari tidak selesai. Padahal cuma begini doang gitu. Jadi apa aja di dalam itu? Asalnya dari mana sih? Kita kurikulum kita itu ternyata dari budaya kita loh. Kita yang mengembangkan nanti. Ya gitu. Jadi ada budayanya, kemudian di sana ada apa di sana itu. Sebelah yang warna apa itu? Warna apa sih sebelah sini itu?